terakhir dari saya ya, yaitu judul dan usulan penelitian. Judul dan usulan penelitian dengan apa? Dengan panduan yang kita sudah dapat gambaran yang utuh ya, tentang itu. Coba baru sampai usulan penelitian. Judul penelitian dan usulan penelitian. Nah, sekarang judul ya. Judul penelitian kita udah info ya. Saya tanya Bu ini, tapi belum jawab berapa persen yang sudah masuk. Berapa proposalnya? Belum dijawab oleh Bu Zaman. Masih di mahasiswa Prof. Kacan Santor. Dupi proposal sadaya mahasiswa terus tapi masih di mahasiswa Prof. Ayeuna bro, kan sekarang di waktu jadwal kuliah. Saya sebetulnya setelah itu sudah melihat tadinya ingin melihat sebelum Sebelum perkuliahan. Ya. Menjelang sebetulnya menjelang tes kuliah tes 12 sebelum ini sebetulnya. Baik, yang mudah-mudahan saya kira itu soalnya tidak bidikannya. Pertama judul ya, ada kuantitatif, kualitatif. Kalau kuantitatif ini pegang aja daripada sulit-sulit pengaruh X terhadap Y untuk mewujudkan Z. Ini bukan baku ya, tapi yang selama ini kita sepakati gitu. Pengaruh X terhadap Y untuk mewujudkan Z. Atau pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, 3 variabel. Kita 3 variabel. Atau mau tambah 4 boleh. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y untuk mewujudkan Z. Kalau mau tambah 2 juga boleh. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y1 dan Y2 untuk mewujudkan Z. Tidak lazim kalau yang terdekatnya itu banyak. Jadi pengaruh X terhadap Y untuk mewujudkan Z1 dan Z2 jadi tidak lazim. Jadi kalau X1 dan X2 terhadap Y, X1 dan X2 terhadap Y untuk Z, atau X1 dan X2 terhadap Y1 dan Y2 untuk mewujudkan Z. Agar itu variabelnya itu adalah apa kriteria variabel sebagai metode penelitian. Kalau kualitatif itu dinamika ya, boleh menggunakan pengembangan atau apapun lah yang bersifat dinamika. Satu proses atau satu kegiatan. Boleh kalau di kuantitatif variabel, kalau di kualitatif ini aspek ini pengembangan aspek X dalam rangka ini. Itu berbeda dengan pengaruh X terhadap kalau untuk mewujudkannya itu beda. Tidak selalu dikehendaki di dalam kualitatif itu menyebutkan banyak aspek. Jadi pengembangan X1 dan X2 dalam rangka Y1 dan Y2 agar Z, nah itu benar. Itu benar ya, tapi begitu dirutin saya pikir itu berpikirnya publik. Sebab ini penelitian kualitatif itu sangat tergantung kepada berpikir sendiri dari para peneliti. Atau mungkin pakai konsep peran X dalam rangka. Baik, saya kira itu yang mudah-mudahan intinya ada di ibu-ibu dan bapak-bapak yang mudah-mudahan sudah tidak. Masukkan aja setelah proposal itu ke Bu Damai. Saya ingin melihat kalau minggu depan terakhir 2 kali lagi Pak Hasim akademik sama Pak Zaitun. Kalau alternatif itu jurnal ya, jurnal. Kemarin magister sudah ada yang jurnal, yang sudah wisuda. Dan ada juga yang penelitian buat.
Baik, sekarang yang kedua ya, usulan penelitian tesis. Yang disebut apa proposal ya, usulan penelitian tesis. Saya dengan panduan apa materinya itu ada berapa? Ada berapa sih? 8 itu. Ya. Ada dalaman penelitian, kemudian rumusan masalah penelitian, maksud dan tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan teori, kemudian hipotesis, metodologi penelitian, lokasi waktu dan tahap penelitian, kemudian sistematika penulisan hasil penelitian atau sistematika tesis. Sedangkan metodologinya itu pertama metode yang digunakan, variabel dan paradigma penelitian, definisi operasional dan operasionalisasi variabel, alat ukur penelitian, serta kemudian valinitas dan reliabilitas alat ukur, populasi yang sampel, kemudian teknik dan proses pengumpulan data dan analisis data, kemudian apa? Teknik analisis data. Ya, teknik pengolahan data, transformasi data, dan analisis data. Ya, baik. Ini dari saya ya untuk bahan komparasi dengan nanti. Saya sudah disampaikan ya. Ya, pembimbing akademik atau dosen wali menjadi apa pembimbing tesis baik utama maupun pendamping. Yang utama itu profesor, kemudian Pak Direktur, kemudian sedangkan yang berapa selain itu adalah sebagai pendamping. Tapi banyak yang sudah berperan dalam menangani penelitian tesis ini sebagai dosen wali. Jadi pada dasarnya dua pembimbing tesis itu sama fungsi. Jadi hanya tidak bisa penelitian usulan penelitian itu diuji kalau tidak disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing tesis baik yang utama maupun jadi berarti seberapa banyak tugas kegiatannya, berapa banyak koreksi dan sebagainya itu tidak pasti. Baik, latar belakang penelitian saya kira di pertama di awal itu disebutkan sesuatu yang makro ya, sesuatu yang makro di awal. Jadi latar belakang penelitian itu kita menyebutkan sesuatu yang makro dan yang berhubungan dengan penelitian kita. Bisa tentang tema, begitu juga gambaran dari apa judul. Tema dan judul. Makro dan umum. Begitu juga dari grand teori kita ilmu pendidikan Islam, middle kita manajemen pendidikan Islam, kemudian juga kebijakan kita ya sebagai kebijakan nasional itu perundang-undangan maupun kebijakan teknis. Nah itu tentang pendidikan Islam. Baik itu di awal-awal. Jangan jadi awal-awal sudah jadi atau di aliran pertama data yang itu ya sebagai sesuatu yang tidak umum ya. Tapi jangan sudah 10 halaman ayo begitu segala di kopi pasal-pasal dibimbingan berikan pokok nyambung serengan dengan tema dan judul kita ingin kelihatan banyak
lalu itu. Jadi tadi apa juga mau menunjukkan apa Quran dan hadisnya. Baik itu ya. Nah, 2-3 halaman. Nanti untuk masuknya itu ke tema kita ya, ke tema penelitian kita. Kalau bicara tentang manajemen, kalau misalnya pasti manajemen, bicara kepada bedanya yang kebijakan publik dan sebagainya, masuklah ke situ. Nah kemudian globalnya itu adalah teori tentang apa dari pasti ya dari Grand dan Medal. Jadi berarti dari tema atau variabel masuk itu. Ya, di situ ada yang di awal-awal menyebutkan tentang hubungan antar variabel tadi, hubungan antar variabel. Jadi ingin segera melihat hubungan antar variabel, hubungan antara X, Y, dan Z. Karena kita penelitian kuantitatif itu adalah sebuah akibat. Dengan demikian melihat sejauh mana X itu berpengaruh kepada Y berpengaruh kepada Z, atau sejauh mana Z itu dipengaruhi oleh Y dan juga dipengaruhi juga Y dipengaruhi oleh gitu itu. Jadi tapi secara esai dengan esai dengan tidak mulai mengutip ya pendapat orang pasti gitu. Nah, baik itu satu harus itu. Inti dari latar belakang masalah itu adalah fenomena masalah. Intinya. Jadi tadi latar belakangnya itu tadi sekarang isi dari latar belakang penelitian itu adalah fenomena masalah. Nah, fenomena masalah itu diawali dengan inti masalah. Yang ditembak awal-awal itu adalah inti masalah. Inti masalah itu dari X, Y, Z adalah Z. Jadi inti masalahnya itu adalah Z. Nah, sering diuji ya, inti masalahnya apa? Kalau itu beliau dan juga dia padahal inti masalahnya itu Z. Inti masalahnya apa? Nah, kita bunyikan aja variabel Z gitu ya. Masalahnya apa? Nah, fenomena masalah itu gitu. Variabel itu nanti di teori kita sudah punya definisi dimensinya dan indikatornya, dan itu sudah dimasukkan pada operasional si variabel, sehingga satu variabel banyak X itu ternyata ada 4 dimensi, Y-nya 5 dimensi, kemudian Z-nya 3 dimensi, kata begitu sudah final itu di teori ya di operasi variabel. Nah, di fenomena masalah untuk variabel tadi itu 2 diminta. Pertama esensinya, yang kedua dimensi. Nah, yang dimensi itu kita lihat yang paling jelek, yang paling bermasalah. Kalau dua dimensi yang paling bermasalah. Di Z itu yang 3 dimensi itu yang paling bermasalah apa? Di antara 3. Nah, bunyikan itu, sebutkan bahwa setelah mengadakan studi pendahuluan, maka dalam variabel Z sebagai inti masalah terdapat fenomena masalah pada dimensi apa dan apa. Pada dimensi ke-1 masalahnya adalah bagaimana? Nah, masalah itu negatif atau belum positif? Negatif atau belum positif? Kalau merasa nggak enak nyebut negatif, katakanlah belum positif. Yang masa pelaburan disebut negatif gitu. Mutu sekolah rendah gitu kan, nggak enak gitu. Yang mutu sekolah belum positif, belum bisa katakan. Nah gitu ya. Nah, baik, itu fenomena masalah.
Jadi dua apa? Jadi pada pada apa dimensi ini fenomena salahnya belum apa negatif atau belum positif. Datanya adalah apa? Datanya itu ada dua ya. Usahakan supaya hidup. Pertama data data administratif, data sekunder. Kalau nilai itu jelek ada data tentang itu yang mutakhir, yang apa zaman yang lama ya. Tidak boleh 5 tahun sebelumnya. Ya usahakan kalau perubahan nanti baik. Di fenomena masalah yang dimensi pertama itu sebutkan negatif atau belum positif, yaitu datanya data sekunder. Siap menyebutkan data sekunder artinya kalau buahnya ada bagat itu bawahnya dikatakan. Jadi data hal tersebut menunjukkan apa? Gitu ya kan? Jadi kalau menyebutkan daftar nilai atau daftar dosen atau daftar penilaian kirimnya dan sebagainya itu jadi menghubungkan bahwa data ini adalah menunjukkan tentang fenomena salah yang berada atau belum positif tadi. Penjelasannya begitu. Yang kedua bisa dengan hasil wawancara atau observasi. Wawancara ini sebetulnya tidak usah terlalu bukan wawancara menggunakan panduan, kemudian ada tabulasi dan sebagainya. Jadi wawancara ngobrol, katakanlah secara intensif dengan sumber, ya dengan sumber-sumber. Ya, bisa dengan responden atau bisa dengan pimpinan. Itu yang berkompeten untuk menjelaskan. Nah, itu yang menjadi. Baik. Lalu setelah itu selesai, maka yang kedua dalam dimensi yang kedua fenomena masalahnya apa? Masalahnya apa? Negatif atau belum positif. Datanya lagi-lagi sekunder atau bisa juga primer hasil wawancara atau observasi. Baik. Nah di sini karena Z ini menurut siapa menurut buku siapa? Salah satu faktor yang mempengaruhi Z itu adalah Y. Cari bukunya. Itu nanti berguna untuk tesis. Itu namanya hubungan konseptual antar variabel, ya, atau kerangka konseptual itu di situ. Ya, cari bukunya yang boleh sekarang. Buku siapa yang supaya yakin bahwa sebetulnya yang mana yang Z, yang mana Y, yang mana Z. Jangan sampai kebiasaannya semua teori sebetulnya bukan dia yang berpengaruh kepada Z, tapi Z berpengaruh kepada Y. Nah, terus sebenarnya untuk mengujinya buku siapa bahwa Z itu adalah sebagai pengaruh dari Y, begitu. Jadi bunyinya menurut siapa? Salah satu faktor yang mempengaruhi Z itu adalah Y. Nah, Y itu fenomena masalahnya adalah dimensi apa dan apa. Dua saya minta dua. Jangan satu, jangan terlalu banyak. Semua dimensi dikupas habis sebagai cerai kita jangan. Ya, saya mengatakannya dulu. Misalkan dulu. Lagi-lagi tadi datanya. Baik yang data sekunder maupun data dimensi. Baik, selesai itu dua dimensi lagi-lagi sebutkan. Menurut siapa? Salah satu faktor yang menggolongnya itu adalah X. Nah, baru X itu sebagai variabel ini dikupas. Masalahnya dalam dimensi apa? Dua. Kemudian datanya mana dan kemudian itulah yang disebut fenomena masalah secara essay, secara naratif. Jadi menyebutkan fenomena masalah dengan essay atau dengan narasi. Nah, baik, sudah ujungnya setelah tadi selesai. Ya, berdasarkan uraian tersebut, maka fenomena masalah secara
simpul atau simpulan dari fenomena masalah adalah itu di kalau tadi dari Z dulu, kalau sekarang dari X. Satu X ya, satu X apa? X apa variabelnya? Titik 2 apa? A, B. Sesuai dengan tadi, sesuai dengan data tadi. Umpamanya titik-titiknya masih rendah, atau titik-titiknya belum. Nah, boleh dijelaskan buktinya, titiknya. Apa ungkapan secara singkat. Ada 2, yang begitu juga yang variabel yang kedua dan variabel ketiga. Nah, selesai itu fenomena masalah selesai. Nah, setelah itu, penelitian kita ini bukan penelitian yang baru, bukan penelitian yang bahwa kita benar-benar mengawali, tapi yakin atau bahkan kita punya pretensi bahwa orang lain pun sudah meneliti masalah ini. Ya, maka di sini ungkapkan masalah ini sudah diteliti oleh peneliti terdahulu. Sebutkan satu, judul saja. Sebutkan satu penelitian terdahulu yang stema atau yang syaratnya adalah dua variabel. Jadi X dan Y-nya sama, Z-nya beda, atau Z dan Y-nya sama, X-nya beda. Gitu ya. Ambil contohnya itu variabelnya 2 sama dengan penelitian ini. Bisa dari jurnal, bisa dari manapun, silakan. Ya, sebutkan. Jadi penelitian siapa, di mana, dengan judul. Nah, selesai itu, barulah masuk dan dengan ungkapan tadi maka kita menduga atau melihat adanya hal yang bersifat kausal efektual ya tentang masalah variabel tadi dan perlu mengadakan pembahasan, pengkajian dan penelitian lebih luas. Maka kami menjadikan ini sebagai penelitian dengan judul ngaruh X terhadap Y untuk baik Pak sebenarnya nggak usah mengungkapkan yang lain kalau itu tidak berguna. Bukan tidak boleh ya, tapi apa mengungkapkan yang lain kalau sama sekali tidak berguna itu iklan. Dan itu adalah latar belakang dari kita ya, dari kita. Terus sebenarnya orang kalau melihat latar belakang itu sudah tahu ya, tentang besaran dan penelitian itu. Jadi jangan sampai latar belakang itu hanya sekedar tidak usul di situ itu letaknya. Ya, baik selesai. Sekarang yang B, rumusan masalah penelitian. Di sini ada 3 ya. Rumusan masalah penelitian di sini ada 3. Pertama pernyataan masalah, yang kedua pertanyaan masalah utama dan pertanyaan sub masalah. Ada 3. Coba rumusnya untuk pernyataan masalah itu gini. Ya, coba berdasarkan tadi. Itu diawali dengan Z ya. Z itu negatif atau belum positif. Ungkapan pernyataan masalah itu diduga antara lain itu yang tidak boleh beda, yang harus dipakai diduga antara lain. Pertama diduga. Kalau tadi teori pasti ya, kalau itu teori. Tapi kalau ini diduga, karena ini kata-kata dari peneliti, diduga. Dan bukan dugaan kita bukan hanya satu, bisa banyak. Bahkan disebut antara lain. Diduga antara lain karena Y negatif atau belum positif. Nah, untuk X-nya hal itu diduga antara lain karena X negatif atau belum positif. Paham ya? Jadi Z negatif atau belum positif diduga antara lain karena Y negatif atau belum positif. Hal itu diduga antara lain karena X negatif atau belum positif. Baik. Itu pernyataan masalah. Disebut itu lokasinya ya. Kalau ada itu penelitian. Baik, sekarang pertanyaan masalah utamanya itu sebetulnya secara teknis itu adalah judul pakai adaka.
Jadi apa teknisnya adalah apa? Judul penelitian kita tanyakan aja. Oleh pengaruh X terhadap Y untuk mewujudkan Z. Lihat ya. Jadi pakai adakah pengaruh X terhadap Y untuk mewujudkan Z? Nah gitu. Paham itu? Kalau tidak gitu malah salah. Paham ya? Kuncinya di situ. Jadi tinggal kasih pertanyaan kepada judul kita. Baik, sasaran yang rinciannya itu adalah pengaruh atau regresi dari masing-masing variabel. Ada X, Y, Z. Ini harus konsisten dari sini. X-nya harus jelas. Variabel dari awal dari judul kepada pena masalah dengan pernyataan masalah tidak boleh rubah sedikit pun. Ya, tidak boleh rubah sedikit. Jangan sampai salah. Walaupun maksudnya sama, artinya sama, tapi tidak boleh. Harus rapi ya, harus. Tidak boleh mahal tidak. Ya. Ada X, Y, Z. Jadi urutannya ini. Bisa X, Y, bisa Y, Z, X, Y, Y, Z, X, Z atau X, Y, X, Z, Y, Z. Tapi harus konsisten. Adakah pengaruh X terhadap Y? Dua. Adakah pengaruh Y terhadap Z? Yang ketiga, adakah pengaruh X terhadap Z? Ya. Terus itu nanti sabar. Di tujuan penelitian, kemudian di anggapan dasar, di hipotesis, sampai kepada uji hipotesis selalu baru. Tapi kadang-kadang juga ada yang apa? Ada X, Y, X, Z, Y, Z, gitu lah. Enggak boleh begitu. Paham itu? Sama, adakah pengaruh X terhadap Y? Di mana ya? Ini kan empirik, di mana? Di apa, di lokasi kita. Adakah pengaruh X terhadap Y? Di mana? Adakah pengaruh Y terhadap Z? Di mana? Adakah pengaruh X dan terhadap Z? Di mana? Di situ kalau di pernyataan itu pengaruh terhadap ya. Kalau di judul apa? Pengaruh X terhadap Y untuk mewujudkan Z, gitu ya. Sama dia yang utama. Tapi kalau di situ semuanya itu Z itu bukan untuk mewujudkan, tetapi terhadap. Pengaruh X terhadap Z, pengaruh Y terhadap Z. Paham itu? Jadi judul makronya dan usulan penelitian pertanyaan penelitian utamanya itu pakai untuk mewujudkan. Baik, saya itu perumusan masalah dulu. Sekarang maksud dan tujuan penelitian, saya pikir maksudnya itu makro, kemudian ada data-data tentang variabel kita. Tujuan penelitiannya itu kalau maksud itu adalah itu untuk apa? Untuk merespon masalah utama. Sedangkan kalau tujuan penelitian itu lebih fokus kepada masing-masing. Jadi di tujuan penelitian itu untuk menganalisis tentang 1, 2, 3 ya, pengaruh apa X pada Y, Y, Z dan itu maksud dari itu. Manfaat dan kegunaan penelitian, saya pikir kita ada manfaat teoretik dan manfaat empirik. Kira ini sudah given ya, saya pikir, tapi berhubungan dengan judul kita. Baik, sekarang ya kerangka pemikiran dan teori. Kerangka pemikiran dan teori ini yang kita buat dari masalah penelitian yang dengan 3 variabel X, Y, Z dengan regresi yang pengaruh X terhadap Z dan ada permasalahannya Z negatif karena antara lain juga itu maka membutuhkan teori yang bersifat grand, yaitu ilmu pendidikan Islam, yang bersifat middle yaitu manajemen pendidikan Islam, yang bersifat operasional yaitu variabel tadi X, Y, dan Z. Nah, dengan hubungan antara teori tersebut sebagai berikut. Jadi digambarkan grand teori, IP, kemudian middle teori, MPI, kemudian operasional teori yaitu X, Y. Nah, itu selesai. Lalu diuraikan, itu uraiannya itu ada 5 ya, 5. 1 IP, 1 IP. Ya, apa itu IP? Kemudian apa mungkin prinsip-prinsip IP? Kemudian apa Al-Quran dan hadis tentang IP? Itu tentang IP. Kemudian yang kedua MPI, sama ya, apa IP? Prinsip-prinsip, mungkin kaidah-kaidah
bisa juga teori lain tentang MPI boleh. Ya, lagi-lagi apa dalil Quran dan hadis. Baik, itu sebagai grand dan middle teori. Nah, lalu masuklah kepada 345 itu tiga variabel X, Y, Z. Baik, dicatatnya. Yang diminta itu ada 3, yang diminta ada 3. Sekarang kemudian teori itu yang diminta ada 3. Pertama definisi. Definisi itu bunyikan atau carikan definisi minimal 2 sumber. Kata siapa dan kata siapa. Minimal. Boleh sebanyak-banyak silakan, tapi saya pikir kalau terlalu banyak juga itu tidak baik. Ya 2 sampai 5, tapi minimal 2. Nah, setelah itu diadakan review dan simpulkan. Gitu ya biasanya. Kemudian kan kata si A, kata si A begini, kata si B begini. Dengan demikian X itu adalah nah itu dari kita, itu simpulan kita. Itu yang disebut nanti akan digunakan dalam definisi operasional. Definisi operasional definisi dari kita, definisi dari peneliti. Paham itu? Kutip minimal 2, setelah itu review, lalu simpulkan berdasarkan teori tadi, berdasarkan paparan tadi, X itu adalah ini. Nah itulah. Baik, selesai. Yang kedua dari definisi itu adalah Quran dan hadis. Quran dan hadis. Apa Qurannya, apa hadisnya? Apa ayat Al-Quran yang relevan dengan X tadi, apa hadis yang relevan dengan bagaimana mengutip Quran, mengutip hadis, saya kira standarnya ya gitu. Tapi setiap kita mengutip Quran, di bawahnya itu sama seperti dikutip data sekunder gitu ya. Jadi ayat tadi menunjukkan apa? Ya, bukan hanya sekedar mendalili, tapi apa? Tadi ayat tadi itu menunjukkan apa? Sambungan dengan apa variabel kita, variabel X kita. Nah, Tuhan, gitu ya. Setiap Quran dan selesai. Nah, yang selanjutnya adalah dimensi. Lagi-lagi untuk dimensi pun minimal 2 teori yang menggambarkan tentang dimensi tadi. Menurut siapa? Dimensi untuk X itu adalah 1, 2, 3, 7. 7 katakan itu. Nah, gitu. Nah, itu yang dibunyikan tadi itu yang tidak dipakai oleh kita. Kita kan sudah dicem-cem kita yang pakai bukan yang itu, tetapi ada yang dipakai. Nah, yang kedua dan terakhir itulah yang itu. Sedangkan menurut siapa dimensinya itu adalah untuk variabel X itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ini itu yang cocok dengan apa yang ada di operasi variabel. Nah, di ovar. Nah, gitu. Nah, di sini ya kalau yang tadi menyebutkan dimensi cukup menyebut dimensi aja. Tapi yang kita pilih itu sebaiknya panjang lebar silakan. Ada apa? Variabelnya, ada dimensinya, ada indikatornya, ada aspek-aspek dari indikator. Yang kadang-kadang ini nanti bisa menjadi bentuk angket. Paham itu? Ya, itu silakan itu. Hebat kalau ada teori yang mengatakan sampai variabelnya bunyi, dimensinya jelas, indikatornya eksklusif, bahkan aspek-aspek dari indikator untuk itu kan ada yang itu ya, banyak buku yang sampai sedemikian rupa. Itu hebat, bisa dipakai oleh atau tidak oleh kita, tapi yang penting di teori itu ada, kita tutup. Nah, kita menggunakan dimensi menurut yang terakhir itu alasannya apa? Biasanya dihubungkan dengan dengan fenomena masalah dan lokasi penelitian. Nah, gitu ya. Nah, baik. Itu apa? Yang X ya 3X. Y itu persis tadi. Ya. Yang Y adalah begitu juga. Ulang. Definisi 2 ya, kemudian ayat Al-Qur'an, lalu simpulkan ayat Al-Qur'an, kemudian dimensi ada 2, mengapa kita menggunakan itu ya itu ya. Kemudian begitu juga Z itu sama begitu, selesai. Itu namanya, itu yang disebut kerangka pemikiran dan teori.
Nah sekarang untuk melihat hubungannya itu, menurut siapa kita katakan bahwa faktor yang mempengaruhi Z adalah apa? Menurut siapa? Sebanyak dia bisa 10. Tapi lihat, ada nggak di antaranya X dan Y? Kalau tidak ada, berarti punya kita salah judul atau jangan ambil teorinya itu. Gitu. Pokoknya cari teori yang mengatakan bahwa X dan Y sebagai faktor yang mengaruhi Z. Nah, untuk yang keduanya, Y begitu juga di dalamnya harus ada X. Kalau X dibalikan, X ini termasuk faktor yang mengaruhi Y maupun apa Z. Kalau itu, nah itu teorinya. Itu jadi. Nah, selesai. Lanjut di dalam pemikiran itu adalah penelitian terdahulu. Di proposal ini kita minta minimal 3, sebanyak 3 penelitian. Lagi-lagi 2 variabel sama dengan punya kita. Sebutkan judulnya, siapa yang menyusunnya, kemudian metodenya dan kesimpulannya. Secara esai. Jadi beda kalau di fenomena masalah itu hanya judul saja punya siapa, 1. Tapi kalau ini 1, 2, 3 dia apa judul, metode dan hasilnya apa. Baik, selesai. Nah ini sudah merupakan bahan untuk yang lanjutnya adalah proposisi. Ya, proposisi. Kalimatnya begini, berdasarkan teori, berdasarkan teori, kerangka pemikiran, hasil penelitian terdahulu, hasil penelitian terdahulu, maka diungkapkan adanya hubungan kausal efektual yang menghasilkan di antara variabel tersebut yang menghasilkan proposisi. Boleh pakai jika X baik maka Y baik dan akan mewujudkan Z yang baik. Itu proposisi. Paham ya? Jadi dari judul. Jika X baik maka akan berpengaruh kepada baiknya Y dan akan mewujudkan baiknya Z. Baik, selesai itu proposisi. Berdasarkan proposisi tersebut, maka anggapan dasarnya itu identik dengan masalah penelitian yang 1, 2, 3. Ya, tadi ya, XY, YZ, XZ. Jika X baik, maka Y baik. Atau Y akan baik bila X baik. Gitu ya Pak? Boleh dibalik gitu ya. Anggapan dasarnya. Bila Y baik, maka Z baik. Atau Z akan baik bila Y baik. Yang terakhir, bila X baik, maka Z baik. Itu anggapan dasar. Nah, itu beruntun terus ke bawahnya. Berdasarkan proposisi dan anggapan dasar tersebut, maka dibuatlah model penelitian sebagai ini. Model penelitian itu adalah variabel pakai kotak dengan panah. Ya, jadi kotak yang pertama X, jangan X ya, itu ada X kan, judul itu. Kemudian kotak yang kedua Y, dan judul bukan Y-nya, Z-nya gitu. Lalu ada kotak yang ada panah ke X, dari X ke Y, dari Y ke Z, dan kemudian X ke Z. Nah itu model penelitian gambar. Nah selesai itu kerangka pemikiran dan teori. Baik, sekarang ya hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan awal ya, dugaan pertama. Bisa ada hipotesis 0 atau hipotesis 1. Hipotesis 0 itu tidak terdapat pengaruh, hipotesis 1 terdapat pengaruh. Sekarang ada hipotesis utama itu kepada masalah yang pertama. Kalau hipotesisnya tidak dapat pengaruh X terhadap Y untuk mewujudkan Z. Salah satunya terdapat pengaruh X terhadap Y untuk mewujudkan Z. Ada hipotesis 1, 2, 3 tadi XY, YZ, XZ.
terdapat yang nolnya tidak terdapat pengaruh X terhadap Y, ya kalau hasilnya terdapat pengaruh X terhadap Y. Untuk hipotesis 2-nya terdapat pengaruh Y terhadap Z, ya, sedangkan nolnya tidak terdapat. Begitu juga yang ketiganya itu X. Nah, sebenarnya itu Pak. Baik, sekarang metodologi penelitian. Baik, sekarang metode penelitian yang digunakan, saya pikir ini adalah given ya, karena sesuai dengan metodologi hasil metode penelitiannya, metode deskriptif, analitik dan sebagainya. Silakan konsep-konsep metode penelitian yang tepat, ya. Tapi yang pasti adalah deskriptif, analitik. Baik, kemudian variabel dan paradigma penelitian. Paradigmanya yaitu ada variabel variabel yang bebas, kemudian yang interveningnya sama yang terikat, ya X-nya. Jadi sebutkan variabelnya, kemudian dengan simbol X, kemudian interveningnya itu sebutkan variabelnya dengan simbol Y, sedangkan yang terikatnya sebutkan variabelnya dengan simbol Z. Itu variabel. Paradigma penelitian penggambaran, ya, penggambaran. Lihat bagaimana X dalam peta, kemudian Y, kemudian Z, ada epsilon di atas, epsilon 1, epsilon 2, hubungan antar variabelnya itu dengan P, ya, pengaruhnya itu ada yang menyebutkannya itu kalau X ke Z, ya, X ke Y jadi P, Y, X, Y ke Z, P, Z, Y, kemudian S ke Z itu ada P, Z, X. Kalau epsilon 1 ke Y, P, Y, epsilon 1, kemudian ke Z, epsilon 2 ke Z itu P, Z, epsilon 2. Lalu keterangannya saya pikir itu ya, silakan dilihat. Itu yang pasti harus sama dengan rumusan masalah. Paradigma penelitian. Nah, sekarang 3 definisi operasional di sini. Definisi operasional dan operasi variabel. Definisi operasional tadi definisi yang oleh kita, definisi kita. X itu adalah apa yang bisa diukur dengan dimensi 1, 2, 3. Nah, gitu. Jangan panjang lebar, jadi ya. Sedangkan Y itu adalah apa simpulan kita yang bisa diukur dengan pernyataan responden dari dimensi apa. Sama juga Z. Nah, baik, sekarang apa sih variabel itu, yaitu metrik yang menggambarkan hubungan antara variabel, dimensi, indikator. Ya, itu yang yang kita lagi disebutkan variabelnya dengan sumber buku yang mutakhir. Kalau teori lama yang given itu cari buku itu teori itu ada pada buku siapa. Jadi kalau bawahnya kebijakan publik siapa Edward 3 dalam buku siapa, dalam siapa. Jadi buku yang baik. Kalau masalah penelitian tidak jelas ya. Dalam metode penelitian, tapi di sini ada uji validitas dan reliabilitas populasi. Ketentuannya adalah kita menghendaki ada standarnya 50. Populasinya 50, sehingga dengan demikian teknik samplingnya sensus menjadi 50 itu sama dengan 50. Ya, kalau di atas itu berarti ada teknik sampling yang random apakah positif. Teknik pengumpulan data dan analisis data saya kira itu menggunakan petunjuk dari dosen metode penelitian dan dosen statistik. Baik, saya kira gambaran dari usulan. Ya. Saya sebagai tuan prodi selalu menggunakan ini dalam tesis dokter pada waktu membimbing dan pada waktu menguji. Jadi kalau tidak begini, saya belum sip. Jawab sederhana sekali, panjang lebarnya silakan boleh ditambah sebanyak-banyaknya. Tapi yang ini yang barusan tidak boleh tidak. Baik, silakan ada pertanyaan. Terakhir ya dari saya. Oh, ya itu yang diinformasikan dari akademik mudah banyak supaya untuk mengumpulkan
pengajuan sekarang ke proposal. Karena proposal ya. Ya. Semua. Ya, harusnya sebelum saya mintanya sebenarnya sebelum ini gitu. Lihat. Oh, enggak dikirim kan sudah disetujui oleh dosen wali. Kalau dosen walinya lagi nggak ada. Ya, kontak aja. Kan di apa? Di share, ibu tahu ya waktu. Ya proposal. Tadi tahu setelah Prof, Ya. Prof kita usulan mau anu bingung. Tidak ditanda-tangani juga. Oh nggak apa-apa, jadi langsung ke stand damai. Iya. Saya ingin ngecek Ya. pertama. Iya, jadi ini doang. Berapa proposal? Ya. Untuk penelitian yang kualitatif, Ya, nah, apakah diharuskan ada Z? ada apa? Z variabel Z? Oh, enggak. Malah justru satu variabel itu tidak apa-apa. Pokoknya pengembangan manajemen strategik di Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut. Itu sudah bisa. Coba ada dinamika kan? Kalau kualitatif itu malah kalau banyak variabel malah salah. Kalau banyak aspek itu kurang baik. Bahkan yang paling bagus mah kalau penelitian satu variabel, satu aspek, tetapi menunjukkan dinamika yang ya. Kaitan lokus ya untuk penelitiannya gitu kan. Apakah harus di lembaga yang LPI Pak, di LPI. Di pesantren LPI, lembaga pendidikan Islam kan kita LPI, LPI itu di LPI. Formal ataupun di Apa bisa? Apa di informal bisa? Di pesantren bisa. Pesantren kalau pesantren itu bukan. Oh iya, non Ya. Bisa nggak ada manajemen juga di sana? Untuk manajemen apa Pak? Manajemen MPI gitu. Ada. Kalau bisa ada nggak? Pada berapa yang bisa dilaksanakan di pesantren maksudnya sebagai institusi apa sebagai sistem apa sebagai apa? bagaimana? Itu tadi. Coba begini ya Pak ini ya. Iya. Pesantren itu adalah institusi yang di dalamnya ada pesantren formal ada pendidikan formal, informal dan non Formal. kan gitu ya. Kalau di lokasi pesantren. Kalau pesantren ANSI itu sebagai pendidikan non formal. Kalau non formal kan mana itu ya saya kata itu semuanya. Tapi kalau informal kayak khusus kan itu ya. Nah, sedang kita MP itu adalah pendidikan yang Formal. manajerial. Apa yang nanti ya terbatas sekali yang bisa kita buat. Tapi kalau begini, banyak penelitian pengaruh X terhadap Y, D, Z dan untuk menunjukkan Z penelitian pada madrasah di pesantren mana. Gitu kan aja ya. Itu. Kecuali kalau sekarang pesantren sebagai lembaga pendidikan kan ya, tapi belum ada ya, belum final saja. Kalau sudah ada yang mungkin silakan. Kalau ada yang dan sebagai LPI itu nomenklaturnya madrasah. SD itu tidak ya, SD itu kan tidak ada manajemen. Di SD tidak ada manajemen. Yang adanya hanya di Manajemen. Kalau PAI itu di SD, SMP, SMA, SMK itu PAI. Tapi kalau MPI adanya di madrasah. Ke lokasi. Nanti untuk tes workshop 32 ya, alternatif untuk jurnal dan prosesnya, kemudian terakhir strategi penyelesaiannya karena kita
Ini kan kuliah dengan satu semester lagi ya. Bapak saya minta minggu depan kami mohon sudah ada rencana untuk seminar. Tapi tetap webinar, sebab kalau seminar mendatangkan orang di kampus kelihatannya mungkin berat. Lebih webinar kita mengharapkan masuk peserta banyak, tetapi tidak di. Selama ini alhamdulillah bahkan kita mendapatkan animo dari seluruh Indonesia. Silakan diusulkan. Besok sudah ke-13 saya minta untuk sudah menyebutkan tema atau judul seminar kita. Coba paling lambat bulan Juli Agustus itu setiap prodi harus menyelenggarakan seminar. Tapi kita webinar tetap. Kita sudah berhasil, yang terakhir itu sudah tingkat internasional. Sebetulnya kemarin dengan Pak Asri itu kita inginnya kita lebih ke lokal lagi. Coba masalah-masalah apa yang bisa kita seminarkan untuk hal yang bersifat lokal Kabupaten Garut, sehingga bisa mengundang kehadiran atau peserta dari seluruh instansi di Kabupaten Garut. Ya Pak ya. Itu kecenderungannya. Kita sudah sampai ke internasional udah kemarin dengan Malaysia, penyadiknya dari Malaysia. Kalau dengan nasional, dengan UPI, dengan Jakarta, dengan UIN Jakarta itu. Nanti itu teknis ya, panitia dan begitu juga penyelenggara teknisnya itu adalah para mahasiswa. Nah, kita sudah cekap.